Di tanah Sunda ada dua jejak yang tak pernah bertemu. Satu tak tertulis, hanya hidup dalam doa, batu sakral, dan larangan leluhur. Satu diukir di batu, dipuji sebagai awal peradaban, diajarkan di sekolah, dipamerkan di museum. Tapi di balik kemegahan prasasti dan di balik kesunyian punden berundak, tersimpan pertanyaan yang tak pernah diajarkan. Mana yang benar-benar pertama, dan kenapa salah satunya nyaris dihapus dari ingatan. Jauh sebelum kapal dagang India datang, jauh sebelum aksara Sanskerta diukir di batu, di kaki Gunung Salak berdiri Salaka. Bukan istana megah, bukan pasukan besar, tapi tatanan kosmik, tempat manusia pertama belajar hidup selaras dengan alam, air, dan langit. Pemimpinnya bukan raja dalam arti duniawi, tapi Batara Guru. Bukan dewa, melainkan manifestasi Sang Hyang Kersa, Tuhan yang Maha Esa dalam kepercayaan Sunda Wiwitan. Tak ada prasasti yang menyebutkan namanya, karena dalam keyakinan ini, menyebut nama suci sembarangan adalah pelanggaran. Tapi jejaknya masih hidup di setiap batu goong yang tak boleh dipindahkan, di setiap larangan adat yang dijaga ketat oleh masyarakat Baduy, di setiap doa yang diucapkan dalam diam. Salaka bukan mitos. Ini adalah memori yang terus bernapas. Lalu datang zaman baru, abad ke-5 Masehi. Kapal India berlabuh, aksara Sanskerta tiba, dan di tepi sungai Cisadane lahir Tarumanagara. Di sini sejarah mulai berani menulis namanya. 7 prasasti ditemukan, dari Cirauten hingga Lebak. Di antaranya salah satu nama berulang, Dewa Warman. Disebut di prasasti Kebon Kopi sebagai putra maharaja. Mungkin pendiri, mungkin penerus awal, tapi kisah hidupnya hilang tanpa jejak. Yang lebih terkenal adalah Punawarman, raja yang jejak kakinya diukir batu, yang membangun saluran irigasi sepanjang 11 km, yang digambarkan sebagai inkarnasi Dewa Wisnu, Tarumanegara Bangga. Dan untuk pertama kalinya, tanah Sunda memiliki sejarah tertulis. Tapi itu ada yang dikorbankan. Sejarah bukan hanya soal siapa menang, tapi siapa yang berhak menulis. Di balik kemegahan prasasti Tarumanegara, tak ada satupun yang menyebut tradisi sebelum Hindu datang. Tak ada catatan tentang punden, batu sakral, atau upacara leluhur. Seolah-olah semua itu tidak pernah ada. Padahal situs megalitik tersebar di seluruh Jawa Barat, lebih tua dari Tarumanegara, tapi tak pernah dikaitkan dengannya. Mengapa? Karena untuk membangun kerajaan Hindu yang sah, narasi lama harus dihapus. Ini bukan teori konspirasi. Ini pola yang terulang. Ini pola yang terulang di seluruh Nusantara. Sanjaya dihapus oleh Salendra. Tradisi lokal diganti oleh agama baru. Dan korban pertama, ingatan rakyat jelata, dukun desa, penjaga batu, ibu yang mengajarkan larangan pada sang anak. Semua itu dilenyapkan oleh tinta sejarah resmi. Tapi kebenaran tak bisa dibunuh selamanya. Di pedalaman Lebak, masyarakat Baduy dalam masih menjaga jalan leluhur. Mereka tak mengenal Punawarman, tapi mereka tahu Salaka. Di museum, prasasti Tarumanegara masih dipelajari. Mahasiswa menyalin aksaranya, arkeolog mengukur jejak kakinya. Keduanya nyata, keduanya valid, tapi mewakili dua cara berbeda memahami asal-usul.
Yang tertulis mengajarkan kita fakta, yang tak tertulis mengajarkan kita makna. Dan kita, generasi muda Sunda, beruntung bisa mewarisi keduanya. Salaka mungkin tak punya prasasti, tapi selama masih ada yang menjaga batu sakral itu, ia tak pernah benar-benar mati. Dan di Nusantara, kisah seperti ini terus terulang. Kerajaan besar lahir dengan mengubur yang sebelumnya. Dan di episode berikutnya kita akan mengungkap kerajaan lainnya yang dihapus dari peta, bukan oleh musuh, tapi oleh sejarah itu sendiri. Karena dalam diam, batu tetap bicara. Subscribe channel ini untuk mendapatkan sejarah lainnya dan mitologi Nusantara.